Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Sudah siapkah kalian untuk belajar kali ini? Ya, hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Pembelajaran 1. Yuk, kita langsung aja perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar Udin sedang bermain bersama teman-temannya. Ya, ada yang bermain layang-layang, ada yang bermain bola, bermain ayunan, bermain kelereng, dan lain-lain. Udin mempunyai banyak teman, ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Kita lihat gambar yang pertama, di situ gambar Udin sedang bermain kelereng bersama temannya. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Ya, ini menunjukkan sikap rukun. Selanjutnya di situ ada gambar Siti dan Lani bermain ayunan bersama. Ya, ini menunjukkan sikap rukun. Selanjutnya gambar yang ketiga itu gambar anak yang sedang jatuh tetapi ditertawakan. Itu bukan menunjukkan sikap rukun. Selanjutnya ada anak yang berebut mainan atau berebut ayunan. Itu juga tidak menunjukkan sikap rukun. Dan yang gambar yang terakhir ada gambar anak sedang bermain bola dan satu lagi ada anak yang sedang bertengkar. Itu tidak menunjukkan sikap hidup rukun. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan, ajak Udin. Ayo Din, kita ajak teman yang lain, jawab Edo. Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan, jawab Udin. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor, jawab Edo. Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku, jawab Udin. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Dalam percakapan tersebut ada kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, di sini jadi kita lihat kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari. Jika kita menulis kalimat ajakan, harus diakhiri dengan tanda seru. Kalimat ajakan kita lihat di dalam percakapan tadi, yaitu ayo kita bermain kelereng di lapangan. Yang pertama. Yang kedua, ayo Din kita ajak teman yang lain. Yang ketiga adalah ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, dari ketiga kalimat tersebut itu adalah contoh dari kalimat ajakan. Amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Kita perhatikan dari percakapannya. Kalau dilihat dari percakapannya, jadi yang urutan yang pertama adalah gambar yang paling bawah. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah urutan yang kedua adalah gambar yang tengah. Yaitu selanjutnya yang ketiga adalah setelah mereka bermain, mereka merapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Contohnya, salah satunya adalah gambar anak sedang bermain layang-layang. Dengan bermain layang-layang, anak-anak bisa menirukan gerak bermain. Itu yang pertama adalah gerakan tangan. Gerakan tangan saat menarik layang-layang menggunakan gerakan tangan. Gerakan kaki ketika kaki melangkah. Dan mungkin juga kita bisa melakukan gerakan kepala. Nah, gerakan anak bermain ini dengan gerakan tangan, gerakan kaki, dan kepala itu bisa dijadikan sebuah tarian. Karena dalam
sebuah tarian tubuh kita untuk melakukan gerakan. Di antaranya yaitu gerakan tangan, kaki, kepala. Jadi, tarian bisa dibuat dari kegiatan sehari-hari kita. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Jadi kita lihat, jadi kelereng Udin nilainya 115. Kalau kita gambarkan yaitu 1 kubus ratusan nilainya 100, lalu 1 kubus puluhan nilainya 10, dan 5 kubus satuan nilainya 5. Lalu kelereng Edo adalah 124. 1 kubus ratusannya 1, 2 kubus puluhannya 2, dan 4 kubus satuannya 1. Kalian perhatikan puluhannya, 10 kurang dari 20. Jadi kubus yang lebih banyak yang mana? Yaitu kubus yang nilainya 10 atau yang 20. Pastinya ya adalah yang lebih banyak adalah 20. Jadi kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Kita lihat gambar yang pertama, yaitu di situ ada 1 kubus ratusan, nilainya 100. Lalu ada 4 kubus puluhan, nilainya adalah 40. Dan ada 8 kubus ratusan, jadi nilainya 8. Yang gambar sebelahnya ada 3 kubus ratusan dan 1 kubus puluhan, 6 kubus satuan. Jadi kalau kita tulis akan jadi seperti ini. Nah, kita lihat dari nilainya. Kalau kita lihat dari ratusannya, kita lihat antara gambar yang pertama dan yang kedua, nilai yang pertama adalah 100, yang sedangkan gambar yang kedua nilainya adalah 300. Jadi yang lebih banyak adalah gambar yang kedua. Contoh selanjutnya adalah di situ ada 2 kubus ratusan, 3 kubus puluhan, dan 2 kubus satuan. Gambar yang satunya sebelahnya di situ ada 1 kubus ratusan, 4 kubus puluhan, lalu ada 6 kubus satuan. Jadi nilainya adalah ini. Nah, jadi mana yang nilainya lebih banyak? Jadi gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Yaitu jawabannya adalah gambar yang pertama. Yuk kita lihat gambar selanjutnya. Contoh selanjutnya adalah kita lihat di sini ada 1 kantong plastik berisi 10 buah kelereng. Ya, di situ ada 10 kantong. Jadi nilainya adalah 100. Lalu gambar sebelahnya di situ ada 8 kantong. Jadi nilainya adalah 80, dan ada 3 yang tidak dimasukkan dalam kantong. Jadi 100 ditambah 80 ditambah 3. Selanjutnya gambar yang kedua, gambar yang di bawahnya, di situ ada 10 kantong kelereng, nilainya 100. 6 kantong kelereng nilainya 60 dan 7 buah kelereng. Jadi yang lebih banyak yang mana? Gambar yang pertama, gambar yang atas, atau gambar yang kedua, gambar yang bawah. Kalau kita lihat dari ratusannya itu memiliki angka yang sama. Lalu kita bandingkan, lihat lagi dari angka puluhannya. 80 dan 60. Lebih banyak mana? 80 atau angka 8 atau angka 6. Jadi lebih banyak angka 8. Jadi kumpulan kantong kelereng yang paling banyak adalah gambar yang pertama. Membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusan, lalu puluhan, dan kemudian yang satuan.
Kita lihat contohnya, di sini ada 568 dan 421. Angka ratusannya adalah angka 5 dan yang satunya ada angka ratusannya adalah angka 4. Karena angka 5 lebih dari 4, maka kalimat perbandingannya adalah 568 lebih dari 421. Lalu bagaimana jika angka ratusannya sama? Jika angka ratusannya sama, maka kita bandingkan angka yang kedua, yaitu puluhannya. Kita bandingkan yang angka yang kedua. Kita lihat contohnya adalah 671 dan 682. Kita perhatikan angka puluhannya. Angka puluhannya yang pertama adalah angka 7, yang kedua adalah angka puluhannya adalah angka 8. Karena angka ratusannya sama, maka kita bandingkan puluhannya. Angka 7 kurang dari 8. Maka kalimat perbandingannya adalah 671 kurang dari 682. Nah, bagaimana kalau angka ratusan dan puluhannya sama? Jika angka ratusan dan puluhannya sama, maka yang kita akan bandingkan adalah satuannya. Kita perhatikan angka yang satuannya. Di situ ada 917 dan 913. Di 917 angka satuannya adalah 7. Di angka 913 angka satuannya adalah angka 3. Karena angka ratusan dan puluhannya sama, maka kita bandingkan satuannya. Angka 7 lebih dari 3, maka kalimat perbandingannya adalah 917 lebih dari 913, begitu. Soal latihan, kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Kita lihat di sini, tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Ada gambar A dan gambar B. Gambar A kita lihat dulu, ada 3 kumpulan tumpukan buku ya. 3 kumpulan buku itu nilainya adalah 300. 3 kumpulan puluhan yaitu nilainya adalah 30 dan ada 7 buah buku nilai satuan ada 7. Jadi 300 ditambah 30 ditambah 7. Gambar yang B ada 3 kumpulan buku nilainya 300 dan puluhannya ada 6 kumpulan buku nilainya 60 dan satuannya adalah 6, 336. Jadi A adalah, kita lihat kalau dari ratusannya nilainya sama. Lalu kita lihat dari puluhannya, angka 3 dan angka 6. Jadi angka 3 itu lebih besar atau lebih kecil daripada angka 6. Angka 3 lebih kecil daripada angka 6. A kurang dari B. Karena A nilainya adalah 330, sedangkan yang B adalah 366. Selanjutnya kalian kerjakan di buku latihan ya.